Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul dalam diskusi bersama Bapak Ibu Guru. Di sini saya Sri Safitri DDP Angkatan 10 Kabupaten Kediri akan mensosialisasikan mengenai keyakinan kelas untuk membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sebelumnya pasti mengenali sampun mengetahui sebelumnya kata ada keyakinan adalah peraturan. Dulu peraturan sekolah itu dibuat hanya dengan salah satu pihak. Sekarang ada yang terbaru nih Bapak Ibu, namanya keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas diciptakan oleh beberapa pihak, termasuk oleh murid ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita sepakati bersama dengan siswa-siswi kita. Oke, di sini saya akan membagikan slide-nya. Budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian ada makna disiplin. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai, bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang besar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi kritik bukan eksplisit. Bapak Ibu sebelumnya pasti Bapak Ibu guru pasti pernah menghukum siswanya. Pernah boten? Oh, pernah ada yang boten alhamdulillah. Di sini ternyata dari menghukum itu ternyata apa? Memberi sanksi, memberi hukuman. Jadi siswa itu menjadi jera, menjadi terkadang malah apa? Gimana perubahan pada dirinya itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah dari dirinya sendiri atau karena kita? Karena orang lain. Mengapa? Karena mereka terasa tertekan karena hukuman tersebut dan akhirnya mereka tanpa adanya motivasi dari dalam dirinya sendiri, akhirnya pada suatu saat nanti malah apa? Terjadi malah dendam dengan gurunya. Aku sama guru Kairo pernah dihukum lari 10 kali memutar lapangan seperti itu. Dan nanti ke depannya malah membuat sesuatu yang tidak baik nih Bapak Ibu. Jadi anak itu jadi pendendam, jadi merasa dengan gurunya itu malah takut apa senang nih Bapak Ibu? Tambah takut Jadi kita sebagai guru harus menumbuhkan motivasi anak-anak menggunakan makna disiplin tadi. Jadi kita mendisiplinkan siswa dengan nanti segitiga institusi yang akan saya jelaskan selanjutnya pada slide selanjutnya Bapak Ibu Untuk selanjutnya nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan mandiri. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita, siswa-siswi kita di SD Kedomparan ini, kita biasakan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kita biasakan dengan anak-anak bersikap
bersikap jujur, kemudian mandiri, kemudian bertanggung jawab atas segala perilaku yang sudah dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak diberi kepercayaan juga. Termasuk di SDN Kedungwalan itu sudah mendapat beberapa nilai kebajikan nih Bapak Ibu, termasuk koperasi siswa. Ya, di sini anak-anak jujur dan mandiri dalam membeli perlengkapan alat sekolah. Ya, jadi beli pensil, kemudian mengambil sendiri, kemudian meletakkan uangnya di dalam kotak kejujuran. Ya. Ini termasuk salah satu nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, ya Bapak Ibu. Selain itu juga ada berprinsip, berintegritas dan kasih sayang. Di sini siswa-siswi kita alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah melaksanakan beberapa pembiasaan-pembiasaan yang baik, tentunya dalam setiap harinya, misalkan ada kegiatan senam di pagi hari, kemudian juga ada apa Bapak Ibu? Pembacaan pada hari Jumat, kemudian isi dosa dan tanggil, kemudian ada juga pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran ya. Ketika pembelajaran sebelum pembelajaran dibiasakan literasi, membaca buku-buku cerita nih Bapak Ibu, luar biasa. Ternyata sudah banyak nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di SDN Kedungwalan ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya mengenai restitusi, hukuman, konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi ini Bapak Ibu ada perbedaan ya di antara restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Restitusi ya, jadi menciptakan kondisi anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan dengan langkah-langkah ya. Yang pertama ada menstabilkan, kemudian memvalidasi dan memberikan keyakinan kepada murid-murid kita. Beda lagi dengan hukuman. Hukuman itu sifatnya langsung dari gurunya secara tiba-tiba, langsung mendadak tanpa adanya kesepakatan ya dengan murid kita. Misalkan ada anak yang terlambat sekolah, jadi kita langsung menghukum. Kenapa kamu terlambat sekolah? Karena bangunnya telat Bu, misalkan seperti itu. Coba kamu sekarang lari 5 putaran sambil tunjuk-tunjuk ke anaknya. Itu merupakan yang namanya hukuman. Jadi anak tidak tahu sudah tahu kesalahannya, tiba-tiba dihukum oleh gurunya. Dan itu nanti pasti menimbulkan memang efek jerah ya Bapak Ibu. Jadi memang anaknya nanti berikutnya pasti aku nggak berani, aku tidak berani terlambat lagi karena dihukum lari 5 putaran. Tapi nanti anaknya itu akhirnya gimana? Jadi merasa kesal buatan kalian Bapak Ibu gurunya. Pasti kesal, malah sampai tua pasti diingat-ingat terus sama anaknya. Kemudian yang ketiga ada konsekuensi. Konsekuensi yakni sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contoh dari konsekuensi ini misalnya nih Bapak Ibu, semisal ada siswa putra-putri jenengan di kelas itu ternyata merobek kertas buku tulis semuanya. Bagaimana konsekuensinya? Jadi anak tersebut harus mengganti atau membenahi kertas yang disobek tadi nih Bapak Ibu. Itu yang dinamakan konsekuensi. Kemudian berikutnya ada hukuman atau konsekuensi. Di sini Bapak Ibu ada beberapa kalimat, ada beberapa peristiwa
ya, yang menggambarkan beberapa kejadian. Nah, coba Bapak Ibu ini membedakan yang mana sih hukuman, yang mana konsekuensi. Coba nih Bapak Ibu ya, mulai dari nomor 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat haji di sekolah. Nah, ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba yang kedua, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi di kejadian 1 dan 2 ini merupakan apa? Hukuman. Karena apa? Dihukum secara tiba-tiba, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Karena permasalahannya terjadi langsung dan langsung dihukum, itu namanya hukuman. Coba yang nomor 3 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, pripun ini? Ini termasuk hukuman, karena termasuk juga dihukum karena mencatat sebanyak 100 kali. Dan ini memang pernah saya terapkan sendiri Bapak Ibu. Ya, saya juga dulu sebelum mengikuti program guru penggerak ini saya sering menghukum murid saya yang misalkan bercakap dengan teman, kemudian tidak mengerjakan PR, itu pasti saya suruh untuk menulis sebanyak 100 kali, 200 kali, seperti itu. Ternyata itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi ya. Karena apa? Karena anak-anak harus bertanggung jawab atas yang dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi ya. Kemudian selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, hukuman. Jadi anak dihukum sampai 12 siang. Ya, ini termasuk hukuman. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai warna sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian, baik Bapak Ibu ya, panjenengan semua sudah mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk yang slide berikutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini pasti ada di benak panjenengan tadi yang sudah saya buka di awal tadi ya, di awal asosiasi ini. Jadi kenapa sekarang kok diubah namanya menjadi keyakinan? Karena kenapa Bapak Ibu? Karena keyakinan itu lebih membangun motivasi anak dari dalam dirinya sendiri. Karena sudah disepakati mereka. Jadi mereka merasa bertanggung jawab. Saya tadi sudah memberi keyakinan ini di kelas. Jadi saya tidak boleh melakukannya. Kalau peraturan bersifat memaksa Bapak Ibu. Jadi anak misalkan berupa kalimat-kalimat larangan, misalnya dilarang berbicara keras seperti itu ya. Dilarang berbicara keras di dalam kelas. Pasti anak kalau membaca itu pasti malah penasaran ya Bapak Ibu dengan kalimat itu. Oh ternyata aku dilarang berbicara keras. Aku tak bengok-bengok di kelas seperti itu ya. Jadi peraturan itu sifatnya malah membuat anak malah ingin mencoba karena bersifat larangan-larangan. Maka sekarang diganti nih Bapak Ibu dengan keyakinan kelas. Misalkan di dalam keseharian kita misalkan nih,
keyakinan untuk peraturan untuk memakai helm. Pasti di sini banyak ya Bapak Ibu. Pasti kalau larangan berupa larangan pasti akan sering dilanggar malah. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Kemudian, bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama nih Bapak Ibu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Jadi di sini keyakinan kelas ini sifatnya lebih banyak, lebih universal dibanding dengan peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan itu sifatnya kata-katanya berupa kalimat positif yang mengajak siswa. Jadi misalnya kelas 5 berbudaya 5S seperti itu. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Jadi keyakinan kelasnya itu sifatnya mengajak dan positif, bukan larangan-larangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Ini beberapa contoh atau perkataan mengenai keyakinan kelas. Misalnya, kembalikan barang ke tempatnya. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Dilarang mengganggu orang lain ini termasuk nilai kebajikan. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti nilai kebajikannya menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini nilai kebajikannya berhubungan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini termasuk nilai kebajikan, menghormati orang lain dan berempati dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru-guru, tugas guru dan tugas murid. Di sini ada namanya guru tugasnya mengajar, membimbing dan memotivasi siswa, mengevaluasi pembelajaran, memberikan nilai, menjelaskan dan menjawab pertanyaan. Kemudian murid tugasnya belajar, mengerjakan tugas dengan semangat, disiplin, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian guru tugasnya bukan menyakiti murid, membentak murid, menghukum murid, membuli murid, memaksakan kehendak murid. Kemudian murid tugasnya bukan menyakiti teman, membuat masalah, membuli teman, melanggar peraturan sekolah, membuang sampah sembarangan. Di sini saya akan menyampaikan berikutnya ada konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Costori. Kebutuhan bertahan. Jadi manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi Bapak Ibu, murid-murid kita itu mungkin yang melanggar peraturan
kurang atau yang melakukan kesalahan itu kemungkinan saja mereka itu apa? Kekurangan akan 5 kebutuhan dasar mereka. Nah, ini salah satunya ya, kebutuhan bertahan hidup, yaitu suatu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk kita hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan akan perasaan anak agar murid dapat belajar dengan baik. Mereka harus merasa aman, sandang, pangan, papan harus terpenuhi sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Nah, misalnya Bapak Ibu ada kasus di kelas panjenengan ketika ada anak yang meminta bekal dari temannya. Nah, kemungkinan apa? 5 kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Mungkin di rumahnya belum dimasakkan ibunya, gitu. Akhirnya dia melihat, oh temannya bawa bekal, akhirnya pada dia lapar, dia ingin memenuhi kebutuhannya, akhirnya dia mengambil dari temannya. Nah, seperti itu gitu Pak Ibu. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan untuk diterima. Setiap murid ingin menjadi bagian dari kelas dan diterima oleh kelompoknya. Sebagai guru kita harus bisa menerimanya murid kita apa adanya, karena setiap murid punya keunikan masing-masing. Misalkan nih Bapak Ibu, di murid kita ada yang menyendiri. Nah, ternyata mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi di kasih sayang. Ternyata temannya di kelas itu membuli dia dan akhirnya menyendiri karena merasa tidak dihargai, tidak disayangi temannya. Nah, akhirnya dia menyendiri. Akhirnya jadi kurang percaya diri. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan. Murid diberikan kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan penuh percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, mungkin di sini nih Bapak Ibu, anak-anak di kelas mungkin mereka kadang berlari-larian di kelas, padahal Bapak Ibu guru di depan masyarakat dengan baik, ternyata situasinya berkeliaran, mereka ingin bebas. Kemungkinan berarti Bapak Ibu berarti kita harus membenahi diri bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, jadi anak kebutuhannya terpenuhi. Karena sekarang anak-anak memang situasi kita pasti memiliki keberagaman, memiliki banyak karakter gitu. Ada yang suka menggambar, ada yang suka membaca, ada yang suka praktek. Mungkin anak yang berempati sukanya praktek gitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Murid harus merasa senang dalam belajar. Guru harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar murid dapat menikmati dan dapat konsentrasi tinggi dan dalam kegiatan pembelajaran. Ini kebutuhan akan kesenangan gitu. Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini ya sudah ada bahwa pembelajaran harus berpusat kepada murid, kepada siswa-siswi kita. Yang dulunya Bapak Ibu guru yang menjadi pusatnya ya untuk kurikulum Merdeka ini, siswa-siswinya menjadi pusatnya. Jadi bagaimana siswa agar senang dalam belajar. Kita harus berpikir untuk agar bisa menciptakan pembelajaran menyenangkan yang dirindukan oleh muridnya. Jadi ketika Bu Guru datang, Bapak Ibu guru datang dengan suara sepatunya, jadi senang mereka, bukanlah takut gitu. Bapak Ibu dulu kalau zaman dahulu ketika dengar suara tepok-tepok gurunya itu luar biasa takutnya, langsung diam, langsung duduk di bangku masing-masing. Tapi kita mencoba di Bapak Ibu agar siswa-siswi kita ketika melihat kita datang, semoga ya kita bisa membuat mereka senang. Gitu. Untuk berikutnya, kebutuhan akan penguasaan setiap murid. Murid mempunyai kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil dan diakui pencapaian dan keterampilannya, bisa membuat dampak dan memiliki harga diri. Guru sebaiknya memberikan kesempatan untuk murid untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya. Bapak
Jadi situasi kita dengan beraneka karakter, beraneka bakat, minat, potensi, ya Bapak Ibu juga harus memberikan semangat, motivasi, dan membekali ya Bapak Ibu agar mereka merasa kompetensi dari dirinya itu dihargai dan dipercaya. Kemudian selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam siswa-siswi kita, ya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa mungkin saja mereka melanggar atau membuat masalah itu karena mereka belum terpenuhinya 5 kebutuhan dasar. Kemudian bagaimana kita sebagai guru untuk mengatasi mereka? Padahal tadi sudah saya bilang untuk hukuman itu sudah kalau bisa tidak usah digunakan ya Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana caranya kita menggunakan restitusi 5 posisi kontrol di sini. Program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restitusi Restruktur Full Disiplin mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas di sana ini. Apakah telah efektif, apakah bisa memerdekakan dan memberikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan data pada teori kontrol Dr. Leon Glaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan di seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yakni kelima posisi kontrol yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan video mengenai contoh bagaimana melakukan 5 posisi kontrol. Dan Bapak dulu ya.
Sembilan tahun ini ada